فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di pertengahan muka surat 514 dari Kitabus Syiyam. Qala rahimahullahu ta'ala wa mithlu syaikhil kabir wal ajuzil kabirah. Seperti orang lelaki tua renta atau wanita yang tua renta, alladzaini yashuqu alaihi masyam, yang mana puasa itu susah bagi mereka. Yang seperti mereka siapa? Al-maridu al-mai'us min bur'ih, orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Mai'us yaitu diputus asakan, dokter telah berputus asa. Wa yashuqu alaihi syiyam, susah baginya untuk berpuasa. Falahul fitr, maka dia boleh tidak berpuasa. Wa alaihi it'amu miskin, dia wajib memberi makan satu orang miskin an kulli yaum, sebagai ganti setiap harinya. Wa qadru it'ami miskin huwa muddun minal bur al hintoh, kadar pemberian makannya adalah 1 mud bur. Wa nisfu sa' min ghairih, setengah sok dari yang lainnya. Ini khilaf di kalangan ulama dan memang tidak ada dalil khusus. Imam Ahmad mengatakan setengah sok, yang lain mengatakan setengah sok berarti 2 mud. Yang lain mengatakan kalau mudnya adalah mud dari mud samra, yaitu yang sangat tinggi kualitinya dari Syam, maka dia cukup 1 mud saja. Tapi untuk yang lain-lain 2 mud. Dan ini semua tidak ada dalilnya. Tapi yang betul adalah Quran mengatakan memberi makan, ya sudah, memberi makan yang layak untuk orang itu dikatakan sudah makan, yaitu sampai dia kenyang. Baik, dikatakan di sini kullu muddin huwa khamsun wa ishrun wa ba'da sitimi'ah giram. Giraman 625 gram. Walaupun ini sekitar pendekatan kasar ya. Jelas sok dan anak-anak lompatkah tadi? Wa sa'un nabawi arba'atu amdad. Sok nabawi itu adalah 4 mud. Ini adalah pembahasan isi padu, yaitu volume. Sementara gram ini adalah ukuran berat. Baik, fasa'un nabawi salasu kilogramat, 3 kilogram. Ini sekitar pendekatan kasar dan insya Allah sudah sah. Satu sa' adalah 3 kilogram, sudah sah. Hadza fi haqqil kabiraini al-ajizainil aqilain. Ini untuk 2 orang yang sudah tua renta yang berakal. Ammal ladzi asabahul kharif, adapun yang sudah pikun, nyanyok, wa takhlid, sama ya. Fala siyama alaih, maka sama sekali memang dia tidak ada kewajiban puasa. Kita tahu syariat dibina di atas hudurul akal. Kalau tidak berakal tak wajib puasa memang. Jadi tak ada istilah dia hutang. Wala kafarah, tak ada kafarah. Fa in li'annahu mimman rufi'a anhumul qalam wa taklif. Karena orang ini termasuk dari orang yang mana pen dan pembebanan syariat tanpa wawu pun cukup ya. Qalamut taklif harusnya, atau al-qalam at-taklifi. Pen pembebanan syariat itu diangkat dari mereka. Khilaful ulama, ikhtalafal ulama'u fil hamili wal murdi. Para ulama berselisih pendapat tentang wanita yang mengandung dan wanita yang menyusui. Idza khafata 'alal janini awit tifli faqat. Jika khawatir kepada janin atau anaknya saja, bayinya, tanpa khawatir pada dirinya sendiri. Dengan diperinci macam itu. Tayyib. Wa aftarata, mereka berdua memilih berbuka agar gizinya cukup untuk janin atau bayi tersebut. Hal alaihi mal kafarah aula,
Apakah mereka berdua wajib membayar kafarah ataukah tidak? Dhahabal imaman Asy-Syafi'i wa Ahmad ila wujubil kafarah. Dua imam mewajibkan adanya kafarah. Lima ruwiya an Ibnu Abbas fi tafsiri qaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala kanat li syaikhil kabir wal mar'atil kabirah. Ayat ini adalah untuk lelaki atau wanita yang sudah tua renta. Wa huma la yutiqanis siyam. Mereka berdua tidak mampu berpuasa. Kita tahu sebenarnya ayat ini bukan bicara tentang itu. Tapi orang yang mampu puasa tetapi memilih tidak puasa, maka wajib membayar fidyah. Sebagaimana ma'ruf dalam pembahasan sebab nuzulnya ayat ini, bukan bicara tentang orang tua. Baik. Wa ayyuftira, mereka tidak berpuasa, wa yut'ima makana kulli yaumin miskinan. Memberi makan untuk setiap harinya adalah satu orang miskin. Wal hubla wal murdi, demikian pula, ini memang fatwa Ibnu Abbas, bukan dari Nabi. Ini ijtihad. Demikian pula wanita yang mengandung dan wanita yang menyusui idza khafata, jika khawatir anak-anak mereka. Qala Abu Dawud yakni ala auladihima, terhadap anak-anak mereka. Qala Al-Albani asarun shahih. Ya, ini asar Ibnu Abbas shahih. Wa dhahabal Hanafiyah wal Malikiyah ila annahuma taqdiyan wala tutaiman. Kafarah tadi maksudnya adalah fidyah itu. Nah, maka Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan cukup mengqadha orang yang meninggalkan puasa karena suatu udzur, tinggal mengganti di hari yang lain, tidak perlu membayar fidyah. Karena mereka berdua bukan orang yang tua tadi. Wa huwa qaulul Hasan wa Atha wa Nakhai wa Zuhri wa ilahi dhahabal Auza'i wa Sufyan as-Tsauri. Wala yujadu ma yadullu alal wujub, tidak didapatkan dalil yang menunjukkan wajibnya memberi makan membayar kafarah atau fidyah itu. Wal asal bara'atu dhimmah, asalnya adalah bebasnya seseorang dari beban tadi. Walakin sahha an Ibnu Abbas, tapi telah sahih dari Ibnu Abbas wa Ibnu Umar fil hamili wal murdi idza khafata ala anfusihima aw waladaihima. Jadi tak perlu diperinci, terserah khawatir pada diri sendiri atau pada anak. Ai antuftira wa tut'ima, yaitu membayar fidyah dan memberi makan. Kenapa tidak mengqadha? Memang ini khilaf banyak setelah dalam masalah itu, perinciannya banyak sekali. Yang betul adalah lihat mereka kembali kepada orang sakit biasa ataukah kembali layak dikiaskan kepada orang tua renta yang tak mampu puasa suatu saat nanti. Tinggal kembalinya ke situ. Ini adalah madhab yang paling mudah. Lihat dibawa kemana mereka berdua ini. Keadaannya mirip dengan siapa, hukumnya ke situ. Itu lebih mudah daripada perincian yang tidak jelas dalilnya. Baik. Lidukhulihi ma fil ayatil karimah, karena mereka berdua masuk kepada ayat tadi. Telah kita ketahui ini bukan ijma bahwasanya ayat itu bicara tentang itu. Bahkan yang betul ayat ini bicara tentang orang yang mampu. Yutiqun artinya mampu atau yutiqu. Adapun yutawwaqun ini qiraah tafsiriyah Ibnu Abbas, bukan dari qiraah Jibril. Baik. Kemudian wala yu'rafu lahu ma mukhalifun minas sahabah. Yang betul adalah apa? Sebagian sahabat mereka memang tak ada yang mengatakan wajib yang selain mereka berdua, tapi berbuat. Nah, berbuat belum tentu mengatakan wajib. Boleh jadi berbuat karena istihbab atau apa. Qala Ibnul Qayyim afta bihi Ibnu Abbas wa ghairuhu iqamatan lil it'am maqamas siyam. Ibnu Abbas dan yang lain berfatwa demikian, memposisikan makan sebagai posisi puasa. Qala Syekh Taqiyuddin tuftiru wa taqdi. Memang ini khilaf sejak dulu. Adapun Imam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh berbuka puasa karena khawatir keselamatan anak atau keselamatan diri sendiri tadi, tapi membayar qadha karena mereka masih mampu untuk puasa suatu saat nanti. Baik, bukan seperti orang yang sudah tua renta yang tak mampu puasa sama sekali. Wa tut'im, ini Syekhul Islam menggabungkan 3 kewajiban sekaligus. Memang ini khilaf sejak dulu. Khilafnya banyak sekali memang. Jadi boleh berbuka, tapi nanti harus mengqadha dan sekaligus membayar fidyah. Jadi
Sekaligus apa? Terbebani dua kewajiban, dan ini diselisihi oleh banyak ulama, walaupun banyak juga yang mendukung sebenarnya, tapi memang aneh jadinya. Bagaimana puasa digabung dengan fidyah, sementara puasa itu sebagai pengganti fidyah pengganti puasa yang ma'ruf. An kulli yaumin ritlan min khubzin wa udumih, roti dengan kuahnya. Wa huwa madhabu jumhuril ulama. Faqad qalu hukmul it'am baqin fi haqqi man lam yutiqis siyam. Hukum puasa itu, hukum memberi makan fidyah itu masih kekal untuk orang yang tidak mampu puasa. Memang jumhur mengatakan begitu. Qala Tirmidzi wal amal alaihi inda ahlil ilm. Ini yang diamalkan oleh para ulama, walaupun apa? Khilaf. Muftiran boleh berbuka, tapi apa? Ada dua kewajiban. Tut'iman wa taqdiyan. Wajib memberi makan dan wajib mengqadha. Jadi bebannya berlipat. Menurut pendapat itu. Faidah alladzina la yajibu alaihim siyamu syahri Ramadan. Orang yang tidak wajib untuk puasa bulan Ramadan adaan dari sisi penunaian di masanya arba'atu asnaf, ada 4 jenis orang. Al-awwal yuftir wa yaqdi. Jenis pertama adalah yang boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqadha. Wahum, yang pertama al-marid alladzi yurja zawalu maradih. Orang sakit yang diharapkan nanti penyakitnya akan hilang. Wa yasyuqu alaihi siyam. Cuma waktu sakit susah baginya puasa. Yang kedua al-musafir safar qasar. Musafir dengan safar yang boleh di situ dia mengqasar. Jelas sebenarnya namanya safar ya. Safar berarti boleh qasar. Cuma kalau rihlah ini yang umum, ada rihlah yang pendek, ada rihlah yang panjang. Yang ketiga al-muftir li inqadhi maksum. Orang yang membatalkan puasa demi menyelamatkan orang yang nyawanya harus dilindungi. Mungkin para bombah, polis, tentara atau apalah, atau menyelamatkan orang yang tenggelam di sungai. Ya sudah, kita harus berbuka puasa daripada tak kuat puasa nanti, tak kuat menolong dia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang keempat al-haid wan nufasa. Yang kelima al-hamil wal murdi idza khafata ala nafsaihima faqat. Wanita yang mengandung dan wanita yang menyusui jika khawatir diri mereka celaka apabila masih terus menyusui anak. Anak dapat gizi tapi si ibu yang dikhawatirkan celaka, ya sudah boleh berbuka seperti orang yang sakit, nanti mengqadha. Au khafata ala ma'a nafsaihima alal janin awil murdi. Inilah yang betul. Sama saja yang dikhawatirkan diri sendiri atau anaknya. Tapi suatu saat masih boleh sehat lagi, maka mereka seperti orang yang sakit biasa. Cukup mengqadha. Asani, jenis kedua, yuftiru wa yaqdi wa yut'imu miskina. Menurut madhab yang disebutkan dari Syekhul Islam dan yang lainnya tadi. Boleh berbuka tetapi harus mengqadha sekaligus membayar fidyah. Yaitu wahum al-hamil idza khafat ala janinihima. Tidak khawatir diri sendiri tapi khawatir janinnya. Wal murdi idza khafat ala radiiha. Ya janiniha, radiiha. Wal madhab, adapun madhab Hanabilah, annal it'am alaman yamunu. Tayyib, mawana yumawinu. Man yumawinul janin warrodi. Yang wajib membayar makan adalah orang yang memang memberikan gizi kepada janin dan anak susuan tadi. Qala ba'duhum alaihima kilaihima. Mereka berdua, yaitu suami istri, semuanya wajib membayar. Walaupun perincian ini tidak jelas dalilnya memang. Yang ketiga, as-salis malla yajibu alaihi siyam adaan wala al-qadha. Tak wajib puasa sama sekali, adaan dan qadhaan. Wa inna ma tajibu alaihil kafarah, tapi hanya wajib membayar kafarah yaitu fidyah badalah siyam, ganti puasa. Wahum asyaikhul kabir wa syaikhah al-kabirah. Alladzani yasyuqu alaihi masyam, yang susah bagi mereka untuk puasa. Fa fi al-Bukhari wa Muslim min hadis Salamah bin al-Aqwa qala lamma nazalat hadhil ayah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana arada ayyuftira wa yaftadi.
harusnya man ya. Man arada ayyuftir, nggak tahu lafaz yang hilang apa saja itu. Orang yang ingin untuk tidak puasa, ya boleh tidak puasa tetapi harus membayar fidyah. Hatta nazalat allati ba'daha fanasakhotha, sehingga turunlah ayat yang setelahnya kemudian menghapusnya. Berhenti sampai di sini harus hadisnya itu memang untuk yutikun. Amma Ibnu Abbas fala yaron nasakh. Adapun Ibnu Abbas tidak memandang adanya nasakh. Tapi yang selain Salamah yang bersaksi siapa? Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma bersaksi bahwasanya ayat ini memang sudah dihapus dengan ayat kewajiban puasa Ramadan. Wa inna ma jaa anhu, hanyalah yang datang dari Ibnu Abbas marawahu Abu Dawud wa ghairuh qala kanat rukhsatan li syaikhil kabir wa al-mar'ah al-kabirah ayyuftira. Ayat itu sebagai rukhsah untuk orang yang tua renta atau perempuan yang tua renta, walaupun jelas ayat ini yutikun itu harus ditakwil jauh-jauh untuk menjadi orang yang tak mampu, yaitu yutawwakun. Dan bagaimana yutikun jadi yutawwakun? Jelas atau yutiku orang yang mampu. Wa yuta'ima maka nakul yaumin miskina wal murdi wal hubla idza khafata ala waladaihi ma wa aftarata wa ata'amata. Telah kita lewati semua dan memang ini khilaf di kalangan para ulama. Qala ba'dul muhaqqiqin fatakunul ayah muhkamah ghaira mansukhah. Berarti ayatnya muhkam, tidak mansukh. Tapi dengan apa? Qiraat tafsiriyah yutawwakun. Sementara ayatnya bukan yutawwakun. Wa annaha innama urida biha haula. Hanya saja ayat tadi yutikun yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tadi. Perlu takwil yang jauh, yutikun menjadi orang yang tua. Mimbabi itlaqil am urida bihil khas. Akhirnya jadi takwil yang jauh dan panjang. Yaitu lafadznya am, yaitu yutikun, orang yang mampu. Tapi maksudnya adalah khas, yaitu orang yang tidak mampu. Malah jadi susah kita. Takwil yang terlalu jauh. Wa huwa aula min iddi'ain nasakh. Ini lebih utama daripada mengatakan sudah mansukh. Ini persaksian dua sahabat. Dua sahabat yang jauh lebih tua jelas. Ibnu Abbas belum balik tatkala Rasulullah wafat. Istilahnya kalau ditarjih kita tahu bahwasanya Salamah itu sahabat yang sangat tua, sudah tahu cerita lebih banyak dan seterusnya, peristiwa-peristiwa. Demikian pula Asma. Thayyib. Fa innahu khilaful asl. Karena dan ini ya begitulah adanya. Menuduh bahwasanya kalau mengatakan nasakh ini menyelisihi hukum asal. Apa hukum asalnya? Yaitu la yusaru ila an-nasakh ma'a imkaniyatil jama'. Tidak boleh menuju kepada nasakh selama masih mungkin untuk dijamak. Cuma kita susah menjamaknya karena ayatnya bukan yutawwakun tapi yutikun. Takwilnya harus jadi jauh sekali menakwilkannya itu. Dan itu sudah dibahas panjang lebar tentang bagaimana lafadz ini kemudian berubah sedikit-sedikit sampai menjadi yutawwakun. Terlalu panjang takwilnya. Fal wajib adamuh, maka yang wajib adalah tidak dinasakh. Au takliluhu, atau meminimalkan itu. Mahma amkan, selama masih mungkin. Wal maridul ladzi la yurja shifa'uh, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, hukmuhu hukmul kabir. Iya, dikiaskan ke situ. Maka mestinya yang hubla dan yang murdi juga sama. Dikiaskan ke situ kalau memang tidak diharapkan mampu kekuatannya kembali. Ini justru yang lebih jelas dan lebih mudah. Wa yuftir wa yutaimu anhu. Iya, dia boleh berbuka tapi membayar fidyah. Alal khilaf apakah wajib ataukah mustahab. Ar-rabi' man la yajibu alaihi adaan wala qadaan aw la yasih minhu. Tidak wajib puasa sama sekali, qada dan ada, atau bahkan dikatakan tidak sah. Wahum al-kafir la yasihu minhu, tidak sah. Ini sekitar istilah ya, tapi yang rajih menurut jumhur wajib puasa, wajib sholat, wajib yang lain-lain. Manusia diciptakan untuk ibadah, yang wajib ibadah bukan hanya muslim.
Cuma selama mereka masih kafir tidak sah ibadahnya. Masalah wajib itu. Dalilnya ma'ruf. Wala yaqdi, dan tidak mengqadha. Kalau sudah masuk Islam tidak perlu mengqadha. Lau aslam, ya kalau masuk Islam, karena dosa masa lampau telah dihapus. Ma'annahu idza mata ala kufri su'ila anhu. Bersamaan dengan itu, jika dia mati di atas kekufurannya, dia akan ditanya tentang amalan-amalan kenapa tidak dilakukan. Nah, ini betul. Cuma lafadz yang awal agak rumit kan? La yajib. Wajib, yang betul wajib. Cuma untuk digabungkan dengan nomor 2, 3, 4 memang ya udah dikatakan tak wajib lah. Sekedar istilah. Wa udziba ala tarkih, dia disiksa karena dia meninggalkan kewajiban tadi. Berarti memang sebenarnya wajib. Yang kedua as-shaghir was-shaghirah, anak kecil lelaki dan perempuan. Wa huma man dunal bulugh, yang belum balik. Wa huma mumayyizan, dalam keadaan sudah mumayyiz. Fayasihu minhuma, kalau ibadah sah. Maka ini agak rumit dengan kalimat tadi aula yasih. Ini sekitar penggabungan istilah-istilah aja. Yang betul kalau dia mumayyiz maka sah, sudah ada akal. Wala yajibu alaihima, tapi memang tidak sampai wajib. Wa yambaghi amruhuma bihi, semestinya diperintahkan untuk puasa. Sebagaimana datang dari sejumlah hadis di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Anak-anak dilatih untuk puasa. Liya'tada alaih, agar mereka terbiasa demikian. Diriwayatkan oleh Bukhari, Umar memukuli orang-orang yang tidak puasa, yang besar-besar, mengatakan, kalian tak puasa, anak-anak kami aja puasa. Iyalah, memalukan. Tayyib, yang ketiga al-majnun la yasihu minhu, ia tidak sah karena tidak ada akal, tidak ada niat imtisal, niat ikhlas, namanya tak berakal. Wala yaqdihi ba'da ifaqatih, tidak wajib mengqadha setelah dia sadar. Wala yut'amu anhu, tidak perlu dibayarkan fidyah karena memang dia tidak ahli taklif. Yang keempat al-mukhtalit fi aqlih, akalnya tercampur. Tidak sampai gila tapi akarnya tercampur-campur. La yajibu alaih, tak wajib juga. Wala yut'amu anhu, tidak dibayarkan fidyah atasnya. Ilahuna wallahu a'lam.